Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-14. Awal kehancuran sudah di depan mata. Dada Lely bergemuruh malam itu. Bagaimana tidak? Dia ada di kamarnya, sedangkan suaminya sedang satu kamar dengan Azizah. Tak harus dia melihatnya secara langsung untuk tahu apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang itu di dalam kamar. Malam itu Lely pura-pura tidur, tetapi dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Talib diam-diam masuk ke kamar Azizah. Setelah itu mencoba untuk merayu Azizah hingga kemudian kedua insan lawan jenis ini larut dalam pendakian menuju puncak kenikmatan. Jebakan yang direncanakan oleh Arif berhasil dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, tulis Lely di pesan singkat ke Arif. Tak ada respon dari Arif, tapi ada pemberitahuan kalau Arif sudah membacanya. Lely sebenarnya masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun, setelah semua bukti yang dia lihat, akhirnya mau tak mau ia harus mengakui kalau suaminya benar-benar bajingan. Haruskah dia ikut andil dalam rencana balas dendam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terlintas di benaknya. Setiap yang namanya balas dendam pasti salah. Lalu, apa alasannya sampai ia harus melakukan ini? Sakit hati? Jelas. Tetapi, ada alasan yang lebih tinggi dari sekedar sakit hati. Dia adalah seorang petarung dan ingin membuktikan kepada suaminya dia bisa hidup tanpa suaminya. Dia ingin agar Talib mendapatkan rasa sakit yang telah dia rasakan selama ini. Di kamarnya, Azizah memejamkan mata mendapatkan serangan nikmat bertubi-tubi dari Talib. Apakah dia merasa jijik kepada Talib? Jawabnya tidak. Dia justru melakukannya dengan pasrah, sukarela, semua hanya untuk Arif. Orang yang dia sukai, orang yang dia cintai. Wanita makhluk yang sangat unik. Mampu menyembunyikan perasaannya, bahkan berpura-pura merasa nikmat, padahal sebenarnya tidak. Azizah menahan diri, bahkan di saat matanya terpejam, yang dia bayangkan adalah Arif. Dia rindu mendaki sama Arif, ingin sekali lagi merasakan berpetualang nikmat lagi bersama Arif hingga terkapar. Sang Ustadz pun merasa tersanjung saat melihat mata Azizah terpejam. Artinya Azizah seolah-olah menikmati, meskipun tanpa suara berisik. Keringat mereka bercucuran. Mereka baru saja menyelesaikan pendakian nikmatnya. Talib tahu diri, segera ia turun lalu berbaring di samping Azizah. "Mas, jangan tinggalin aku ya," ucap Azizah. "Tentu saja sayang, tidak akan," jawab Talib. Dia merangkul Azizah sambil mencium kening perempuan itu. Talib pun tertidur di kamar itu sambil memeluk Azizah. Janda kembang itu pun menghela nafas. Dia bernapas lega, rencananya berhasil. Tapi ini baru sekali. Dia belum yakin juga virus yang dia bawa ini sudah tertular kepada Talib begitu saja. Dia ingin mencoba lagi dengan lelaki ini nanti. Kalau bisa setiap hari agar dia benar-benar yakin. Paginya, udara di luar terasa segar menyapa wajah Lely saat ia membuka jendela. Terlihat mentari di ufuk timur mulai memancarkan cahayanya, begitu hangat dan menyehatkan. Perlahan Lely menghirup udara itu lalu menghela nafas panjang. Lely menatap sang surya yang baru keluar dari persembunyiannya itu, meyakinkan diri dan memantapkan hati, untuk segera berkemas. Ia yakin dengan keputusannya dengan tidak lagi bergantung pada suaminya. Sebagaimana hari ini, sang surya tidak pernah ragu meski ia sendirian, tetap bersinar dan bisa menjalankan tugasnya. Lely yakin akan kebesaran yang di atas yang akan memberikan hambanya penghidupan, soal baik dan buruknya tergantung usaha hambanya. Inna Alusriuso, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Selebihnya aku pasrahkan pada yang di atas. Lely mengusap wajahnya, lalu beranjak masuk ke kamarnya. Di kamar, Lely tampak mengepak barang-barangnya, yang berisi pakaian. Subuh itu dia tidak melihat suaminya di sebelahnya. Tak perlu ditanya lagi di mana suaminya, pasti ada di kamar sebelah. Setelah ini Lely akan memakai alasan untuk bisa keluar dari rumah ini. Dia sudah merencanakan untuk pergi kemana dan dengan alasan apa. Saat Talib keluar dari kamar Azizah, ia terkejut melihat Lely menggeret koper baju. "Umi? Umi mau kemana?" "Abi lupa ya?" tanya Lely. Talib menunduk.
Kalau memang Abi ingin menikah lagi, maka Umi tidak ingin tinggal satu atap dengan perempuan itu. Memang Umi setuju kalau Abi poligami, tapi bukan berarti Abi mendahului. Memangnya Umi nggak tahu apa yang Abi lakukan tadi malam di kamar Azizah? Maafkan Abi. Tapi Abi akan bertanggung jawab. Bagaimana dengan Jannah? Iya, dia juga akan menjadi tanggung jawab Abi. Leli menggeleng-gelengkan kepala. Umi akan pergi ke rumah orang tua. Mengajak anak-anak. Abi berkunjung saja kalau ingin. Serius? Biar Abi antarkan, ucap Talib. Nggak usah. Urus saja Azizah, urus juga Jannah, kata Leli. Anak-anak di mana? Sudah di mobil. Umi nggak ingin ditemui untuk beberapa waktu. Jadi, jangan pernah berkunjung ke rumah. Umi nggak mau nanti Abi cekcok sama keluarga Umi. Khalid mengangguk. Dia paham apa yang ada di kepala istrinya. Dia memang bodoh, tak kuasa melihat godaan kemolekan Azizah. Dia hanya bisa melepas pergi istri dan anaknya pagi itu. Untuk sementara waktu dia mengizinkan istrinya untuk menenangkan diri. Sebab, dia tahu tidak mudah seorang istri untuk berpoligami. Azizah mengintip dari balik pintu. Hari ini dia menyaksikan awal kehancuran bagi seorang Talib. Terdengar suara seorang perempuan sedang bernyanyi. Dia adalah Jannah, seorang perempuan yang sudah melewati masa iddah setelah bercerai dengan suaminya. Sambil menyapu rumah, dia bersenandung. Hari-harinya adalah hari-hari bahagia, meskipun dalam dirinya dia merindukan Halil, tetapi tidak serindu itu. Rindunya kini sudah terkikis sama kenikmatan yang diberiakan Talib. Setelah ruangan demi ruangan rumah bersih, dia pun duduk di sofa menonton TV. Mengganti-ganti channel TV, hingga dia menghentikan pencetan remote saat ada berita yang muncul di televisi. Pemirsa, pembunuhan misterius terjadi di sebuah perumahan elit. Seluruh anggota keluarga dibantai secara sadis oleh seorang misterius. Sampai sekarang pihak yang berwenang masih menyelidiki kasus ini, kata pewarta berita. Lalu tampillah seorang dari pihak kepolisian memberikan komentarnya, kami masih menyelidiki apakah ini pembunuhan dari orang yang punya dendam atau ini pembunuhan yang berkaitan dengan kasus yang lain. Menurut Bapak apakah si pelaku kenal dengan korban? Tanya reporter. Kalau dari pintu yang tidak didobrak, tidak ada paksaan bahkan salah satu korban terbunuh saat menonton televisi. Sepertinya korban kenal dengan pelaku, ucap polisi tersebut. Tangan Jannah gemetar. Dia menjatuhkan remote TV. Dia pun memeluk tubuhnya sendiri. Bulu kuduknya meremang. Tidak mungkin, kenapa? Kenapa dia melakukannya lagi? Gumam Jannah, kenapa? Kenapa? Apakah karena aku? Tidak. Bukan. Yang aku lakukan sudah benar. Aku sudah melakukan hal yang benar. Mata Jannah berkaca-kaca hingga air matanya keluar. Tidak lama kemudian, dia mengambil ponselnya lalu menelpon Talib. Talib langsung mengangkatnya, iya, ada apa sayang? Bisa nggak temanin aku sekarang? Tanya Jannah. Nggak bisa sayang, hari ini aku harus ngisi di beberapa tempat, jawab Talib. Lagi pula aku sedang mengurus surat-surat untuk kita agar segera menikah. Jannah menghela napas. Jadi, hari ini aku sendiri? Pikirnya. Tenang, besok aku akan seharian di sana. Istriku sudah memberikan lampu hijau, ucap Talib. Serius? Tanya Jannah dengan mata melotot. Iya. Alhamdulillah. Seneng ya? Iyalah. Aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi besok aja ya. Duh. Ayang, kangen, ucap Jannah manja. Sabar. Besok ya. Pengen disodok. Aku juga pengen nyodok. Jannah iseng mengambil gambar dadanya. Dia berfoto dengan memakai kerudung. Tak lupa ia julurkan lidahnya. Talib yang menerima foto itu jadi adem panas. Duh, jadi nggak sabar kepingin ke sana. Ya ke sini dong. Sayang, nggak bisa hari ini. Sabar ya. Iya deh, ucap Jannah sambil menggerutu. Ya udah, sampai besok sayangku. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jannah menutup teleponnya.
Dia melihat seekor burung hinggap di tiang jemuran yang terlihat dari jendela. Melihat burung kecil yang sedang bertengger itu, Jannah teringat tentang sesuatu. Setelah dia pergi meninggalkan Arif lalu membawa Halil, sebenarnya dia ingin melakukan satu hal, yaitu menjauhkan Halil dari bapaknya. Naluri keibuannya benar-benar tergerak bukan hanya karena dia merasa salah mencintai seseorang, tetapi dia juga takut. Ketakutan itu begitu nyata ketika dia menyadari satu hal, apa yang sebenarnya terjadi kepada Arif. Bayangannya melesat ke tahun-tahun pertama dia mengenal Arif. Arif yang baik. Arif yang penyayang. Sangat perhatian, sangat murah senyum. Namun, di satu pihak dia mendapati mayat-mayat burung-burung kecil berserakan di halaman rumahnya. Kepala makhluk malang itu semuanya diputar sampai lepas. Dia masih ingat bagaimana Arif mengajarkan kepada Halil bagaimana burung-burung itu mati dengan cara kepalanya diputar hingga terlepas. Halil pun menirunya, keduanya tertawa seakan-akan hal itu adalah hal yang lucu. Rasanya terlambat untuk bisa menyelamatkan Halil dari Arif. Hingga kemudian Jannah menyerah dan melepaskan Halil. Bukan karena dia ibu yang jahat, tetapi dia takut. Halil tertular gen psikopat dari ayahnya. Beberapa tahun yang lalu. Kuliah. Inikah yang diinginkan oleh Arif? Semenjak kematian ibunya, dia sudah tidak punya lagi tujuan selain mengikuti kata bapaknya. Di dalam dirinya ada rasa ingin memberontak. Ingin hidup bebas, tetapi tetap saja perasaan itu tertahan oleh keinginan Suroso. Apa kau yakin ingin hidup bebas? Apa arti kehidupan sebenarnya bagimu? Orang seperti dirimu tahu apa itu arti kehidupan? Pertanyaan bapaknya benar-benar membuatnya berpikir. Dia yang selama ini mudah sekali mencabut nyawa orang lain pun mulai berpikir tentang kehidupan. Kuliah adalah salah satu jalannya. Sayangnya di perkuliahan pun dia bingung. Bagaimana caranya untuk bisa belajar tentang kehidupan? Materi kuliah yang diajarkan pun tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Teman? Arif tidak punya teman, setidaknya untuk saat ini. Terkadang teman-temannya mengajaknya untuk bisa nongkrong. Namun, Arif tidak suka. Bukan berarti dia tidak suka diajak nongkrong, tetapi pembicaraan yang ada di tongkrongan itu dia tidak suka. Tongkrongan cowok apa yang paling banyak dibicarakan kalau bukan soal cewek, bola dan hobi. Seperti sekarang ini. Teman-temannya mengajaknya untuk nongkrong di salah satu tempat yang biasa anak-anak mahasiswa nongkrong di tempat itu sambil cuci mata. Dan seperti biasa Arif hanya tersenyum, tertawa, dan menanggapi tanpa ada perasaan sama sekali. Dia mampu melakukan itu, membiaskan pancaran wajah kebahagiaan, padahal di dalam dirinya dia ingin sekali mengalirkan darah teman-temannya ini. Di meja ada banyak peralatan yang bisa digunakan. Seperti asbak, gelas, meja, kursi dan botol air mineral. Arif bisa memikirkan puluhan cara untuk menghabisi orang-orang yang cukup menyebalkan baginya ini. Namun, dia tak melakukannya. Memikirkannya saja sudah cukup menghibur. Menurut kalian arti kehidupan itu apa? Celetuk Arif tiba-tiba. Semua teman-temannya terdiam. Ini pertanyaan serius atau cuma bercanda? Bersambung.